Ini yang saya mulakan supaya jatuh kepada yang benar-benar. Mudah-mudahan jangan jatuh ke orang yang mengambil keuntungan seketika. Yang lebih berbahaya lagi bukan ini, sama dengan bahan ini diadu domba. Diambil bahan ini, Pak Yai coba. Jangan diam Pak Yai, saya bantu. Pak Yai, jangan diam. Saya bantu. Berapa Pak Kiai mau? Duitnya banyak, benar. Enggak tahu agen Yahudi Amerika. Dinya orang luntang lantung bawa ini begini, enggak tahu agen Amerika, yaitu Yahudi Amerika. Kenapa tugasnya begitu? Nah, jadi begitulah. Ini saya khususkan mau langsung. Terakhir, coba dari Quran menurut Sunnah Rasul. Sebenarnya Quran menurut Sunnah Rasul itu sudah total nggak sebagai pilihan? Total nggak? Total, tapi dengan kata lain supaya lebih jelas, itu dari Allah dua, khair, syar. Apa Kiai nggak mengerti? Nggak mengerti? Kenapa nggak dikemukakan yang dari Allah itu dua? Khair lawan syar. Pakai tasbih. Tasbihun di tuh khair. Ini tasbihun untuk syar. Apa segitiga ABC? Bukan, itu adalah perumpamaan tasbihun. Apa itu sebenarnya? Kayak begitu. Tapi yang penting apa? Tuh. ABC. Sudut B-nya AB sama dengan BC. Kalau AB sama dengan satu pengertian dari Al-Maqadir, sama dengan AB dikuasai secara mulut, dipahami benar-benar. BC menjelma menjadi dalam bentuk berbagai tindakan. Jadi AB sama dengan AC. Tapi tetap saja AC dari Al-Maqadir. Ilmu. Murni dipahami dulu sebagai ilmu. Tapi AC, BC menjelma ke dalam seluruh tindakan. Tindakan termasuk perasaan enggak? Masuk? Total. Sehingga Quran ini ujungnya ilmu menjadi jiwa kita yang kedua. Jiwa kita yang pertama itulah yang diberi oleh Allah waktu dalam perut ibu, yang disebut apa? Datang malaikat memberi roh. Tetapi dimaksud setelah lahir ke dunia, ruhan min amrina ma kunta tadrimal kitab walal iman. Dimaksud dengan iman bukan sekarang apa terjemahan iman? Percaya, apalagi percaya. Hatta sudah berkata iman sama dengan mau. Tetapi yang saya harapkan iman mau total seluruh hidup ada bersatu dalam menanggapi iman. Untuk mencapai ini, saya bisa katakan, untuk mencapai ini saya yakin dalam masyarakat ini Allah telah menebarkan 1001. Tapi kalau ini nanti saya sampai pada saatnya saya kemukakan juga, saya nggak mau peduli lagi macam-macam. Yang saya mau kejar ini didengar oleh 1001. Sehingga kalau dalam kalangan kita ada 100.000, tapi 100 orang ini yang maunya ada kayak mau Al-Quran. Fi'atin kalilatin ghalabat fi'atan kasiratan biiznillah. Yang saya minta supaya saudara memahami doa saya. Kalau saya terjemahkan Assalamualaikum kepada anak murid-murid, artinya semoga dinul Islam tatanan saling sejahtera, tatanan saling kasih sayang, tatanan yang menghampar kemakmuran, menjelma menjadi kurun kedua, turun di persada Indonesia tercinta. Apa ilmu dalam Quran? Apa ilmu di hati?
Bukan supaya ini diturunkan oleh Allah membasahi bumi Indonesia. Itu yang saya cita-citakan. Kalau nggak bisa ke situ, nggak usah dah. Nggak usah, lebih baik kita bubarkan aja pengajian ini. Untuk apa sih? Kalau sekedar hanya ya setengah-setengah. Setengah kan sudah hebat. Loh, setengah dibagi dua. Setengah mau diganding, dengan setengah tidak mau. Mau diadu dengan tidak mau. Loh, selisihnya ada nggak? Separuh mau, separuh tidak mau, hasilnya nol juga. Nah, itu yang paling saya khawatirkan. Kenapa? Ini kurun kedua, kurun dua. Kata Nabi Muhammad, khairu karnin karni wa karnun min ba'di, seindah-indah kurun-kurunku dan satu kurun nanti setelahku. Ini yang saya kejar. Nah, jadi saya harapkan dalam saya mau mengejar ini supaya saudara ikut benar-benar ya. Pertama, setelah saya berikan, pahami. Setelah itu dalami. Tapi kedua nanti dari sekarang bawa kepada pembinaan. Apa pembinaan? Salat. Salat yang paling utama dulu. Apa salat? Dengan salat itu maka coba baca Bismillahirrahmanirrahim dengan sepenuh hati. Bagaimana sih sepenuh hati? Saya nggak sanggup lagi. Gimana? Benar-benar. Apa benar-benar sepenuh hati? Belum tentu. Kenapa? Saya katakan demikian. Bahwa ini saya mengharapkan janji Nabi Muhammad khairu karnin karni wa karnun min ba'di, doa saya menjelma di Indonesia. Tapi Yahudi telah menebarkan agennya seluruh Indonesia. Ini yang saya khawatir. Kalau saudara ceroboh ya, dia bermuka kayak malaikat, lebih malaikat Yahudi dari malaikat itu sendiri ya. Nah, ini yang saya katakan, yang saya sanggup berjanji saudara mau mengamankan, dan saya tidak pernah minta bantuan duit dari saudara untuk pribadi saya. Yang penting sanggup mengamankan. Nah, ini yang saya harapkan. Nah, jadi itulah. Sudah berapa tahun di Indonesia? Baru secara umum ya. Quran menurut sunnah Rasul. Oh, Quran ini sunnah Rasul kok. Tapi Quran ini juga nanti kalau dan sunnah diadu antara hadis sahih, hadis tidak sahih, hadis kentut, hadis macam-macam ya. Ada nggak hadis kentut? Nggak ada, itu hanya dibikin-bikin. Omongan Nabi, omongan Muhammad pada umur 38, 39, sebelum 40 dijadikan hadis sahih, hadis tidak sahih. Itulah yang paling hati-hati. Nah, jadi inilah pada tingkat terakhir saya katakan kepada saudara, sampai dengan dari saya bersemboyan Quran menurut sunnah Rasul. Quran memang inti asdaqal hadis kitabullah wa khairu huda Muhammad. Tidak ada hadis tidak sahih. Itu mungkin omongan Muhammad waktu umur 39 tahun. Umur Muhammad waktu Faber umur 22 tahun, dipakai oleh Yahudi untuk mengaduk-aduk semua Muhammad juga. Tapi apa Muhammad Rasulullah? Enggak bisa. Kalau Muhammad Rasulullah omongannya inna asdaqal hadis kitabullah khairu huda Muhammad. Hadis yang paling sahih inilah Quran. Yaitu dengan nama Allah pengasih lagi penyayang, hadis tai kucing. Pengasih penyayang. Dari bahasa Indonesia aja sudah nggak bisa kita terima, tidak karuan. Maka itulah yang saya katakan, untuk membahas sampai secara umum ini Bismillahirrahmanirrahim sama dengan Huwallahu ahadun ya. Allah atas pilihan Quran menurut sunnah Rasul, pakai kata-kata pilihan. Kalau nggak kata-kata pilihan, katakan dia Allah satu
1/1 lengkap? Nggak bisa. Dia Allah atas pilihan Quran, pilihan khair, satu-satunya satu. Defek dan refleks tidak bisa. Defek dan refleks tidak bisa disamakan dengan iman sepenuh hati. Nah, jadi inilah berapa tahun sudah kita bergelimang. Ini malah kiri kanan, ada yang baru keluar. Ada yang baru keluar. Nah, itu yang ditanya. Tapi yang saya mau katakan, sanggup nggak saudara mengamankan? Yang pertama, saudara sanggup ya kalau saudara berkhianat supaya dilaknat oleh Allah. Ya. Ya enggak? Baru tahun depan kita mulai ya. Sanggup mengamankannya. Kenapa? Ini kurun kedua sudah dipelupuk mata. Wa karnun min ba'di. Karena kurun kedua ini kalau enggak dunia ini sudah disapu bersih oleh Allah. Tapi karena janji Muhammad khairu karnin, seindah-indah kurunku. Umur Muhammad mulai 80 sampai meninggal pada umur 60. Wa karnun min ba'di, satu kurun nanti setelahku. Akhir dari dunia ini. Setelah itu habis semua dah. Jadi Allah mau memampangkan kebenarannya di permukaan bumi ini. Mudah-mudahan menjelma di Indonesia. Apa mungkin di Arab? Mungkin? Omongannya aja pelintat-pelintut. Apa mungkin di tempat lain? Enggak bisa. Nah, oleh sebab itu, itulah yang sudah kita rumuskan. Nah, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan segala kaedah, mudah-mudahan saya jadi menurut ilmu Allah. Jadi atas pilihan ilmu Allah. Kalau sudah atas pilihan, sudah ar-Rahmani. Lagi yang memberi kepastian atas pilihan masing-masing. Jadi penyanjung hidup, pembimbing semesta hidup tiada tanding. Jadi 4 ayat. Apa? Setelah alhamdulillahirabbil alamin. Jadi apa ar-Rahmani? Jadi atas pilihan ilmu Allah. Lagi yang memberi kepastian masing-masing. Jadi menurut yang menguasai jalannya hidup atas pilihan masing-masing. Nah, baru kita Iyaka, hanya atas pilihan ini kami hidup mengabdi. Iyaka na'budu. Menyembah Allah? Bukan. Hanya atas pilihan Quran menurut sunnah Rasul ini kami bakal hidup mengabdi. Wa iya karena nasta'in, oleh karena kami yakin hanya ini yang bisa memenangkan hidup ini. Bisa enggak dengan yang lain? Enggak bisa. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbing kami ke arah pilihan siratal, pilihan hidup yang lempang tiada tanding. Alladzi an'amta alaihim, yang Anda telah kurniakan kepada rasul-rasul dan pengikutnya terdahulu. Wal maghdub, bukan yang tidak menentu, juga tidak dulu menurut sunnah syaitan. Coba. Bisa? Coba itu dibacakan berbeda dengan dalam salat dengan di waktu studi. Waktu studi kita memantapkan, memperlengkapi. Waktu kita salat adalah untuk mengkhusyukkan. Apa mengkhusyukkan? Untuk menjadi, ya, bagaimana saya katakan lagi ya? Untuk menjadi, ya, saudara silakan cari, saya nggak sanggup lagi ngomong nah. Sehingga Quran menjadi ruhan min amrina ma kunta tadrimal kitab walal iman. Ruhan, sehingga Quran menurut sunnah Rasul pilihan ilmu menjadi ruh yang menggerakkan hidup. Ma kunta tadrimal kitab, kalau Anda tidak mengerti Quran, Anda tidak punya iman. Jadi iman ada apa? Apa iman? Nggak sanggup lagi ya. Jadi iman adalah keluar hati tiada tara untuk hidup atas pilihan Quran menurut sunnah Rasulnya.
Nah, jadi sekianlah. Baca ini hari Bismillahirrahmanirrahim dengan kesimpulan Huwallahu ahadun. Surat-surat pendek kesimpulan, surat panjang pembuktian. Maka contoh dalam surat panjang adalah nabi-nabi yang memilih khair, dan contoh yang lain adalah Fir'aun, Abu Lahab yang memilih syar dan macam-macam. Oleh sebab itu surat-surat panjang adalah pembuktian. Nah, jadi demikianlah saya pastikan kepada Allah, kepada saudara-saudara, bahwa yang saya utarakan ini dari Quran menurut Sunnah Rasul mula-mula sampai dengan sekarang pilihan ini. Orang Quran menurut Sunnah Rasul, saya jawab Quran menurut Sunnah Rasul, dia jawab sesat. Saya bak lagi Quran satu ilmu. Kenapa? Quran bahasa, di dalamnya, dalam bahasa itu ada ilmu. Setelah Quran ada ilmu, ingat ilmu ada dua, Quran pilihan ilmu. Itu aja, mutar-mutar sudah berapa puluh tahun? Berapa? Apa perlu 30 tahun lagi? Ini saya sudah berumur 83 tahun. Apa saudara sepenuh hati, seberapa umur saya diberi Allah, kemudian saya menghibahkan ini kepada saudara. Mudah-mudahan ini jangan sampai ke telinga atau hati-hati bangsat yang mau merusak bangsa Indonesia. Nah, jadi demikianlah. Sudah kita studi, sudah baru secara umum. Quran menurut Sunnah Rasul, coba saya ulang. Dia bilang sesat, dia bilang Quran dan Sunnah. Ya Quran Sunnah, hadis juga Sunnah. Quran mau diadu dengan omongan Nabi bangsat tidak. Nah, Quran menurut Sunnah Rasul, kemudian saya balik. Quran sebenarnya yang menonjol ucapan. Quran adalah ilmu. Kemana saya tuju? Isi. Kemudian ilmu terakhir saya tuju pilihan ilmu berapa? 3. 2 dari Allah, 3 dari bajingan. Ya dari bajingan. Kemudian yang dari bajingan ini diterima oleh Allah, fa'azzazna bisa lisin. Kami ajukan sebagai model ketiga. Mereka yang bikin, saya ajukan model ketiga. Kalau sehingga yang benar dengan yang bajingan dan yang bangsat, inna ilaikum mursalun. Kata yang benar, kata bangsat, kata bajingan, kami adalah utusan Allah. Ikutilah kami. Jadi yang harus diikuti berapa? 3. Boleh pilih dalam pendidikan begini, boleh pilih 3 supaya diketahui ada 3. Tahu nggak saudara isi Quran 3 sebelum ketemu dengan saya? Quran ilmu aja nggak tahu, apalagi Quran pilihan ilmu. Jangan-jangan saudara ketika saya dicap bangsat juga turut saudara-saudara juga. Dan sudah saya maafkan, nggak apa-apa. Nah, jadi begitulah ya. Saya ingatkan saudara, mulai saya terjun 1982 sudah mulai. Sekarang sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun? Umur saya sudah 83. Kalaupun nanti saya diberi umur oleh Allah, jangan-jangan harus jalan kayak katak. Tidak lagi dengan kaki, tapi harus dengan tangan. Saudara mau habis-habisan? Kalau mau habis-habisan, sisa umur saya mau hibahkan kepada saudara. Kalau enggak mau, saya enggak mau lagi dah. Kalau apa yang saya utarakan ujungannya jadi mainan bajingan yang cepengan ya, lebih baik saya mau tidur saya di rumah lah. Nah, inilah yang saya minta. Saudara mau berjanji, mau sungguh-sungguh untuk mengamankannya? Alhamdulillah.
Akhirul kalam tinggal. Waktu sudah kita buang berapa? 81 sampai tahun 2008. Sudah berapa? 27 tahun. Baru secara umum. Kalau ini juga sudah dipahami, khair. Sudah paham secara umum. Tinggal detaileringnya nanti. Jadi bagaimana kira-kira detaileringnya nanti? Ya, surat Al-Fatihah terus dibawa ke kesimpulan surat-surat pendek. Dibuktikan dengan kehidupan Rasul-Rasul. Terakhir dibuktikan dengan Abu Lahab. Termasuk Abu Jahal, Abu Lahab Indonesia. Abu Lahab Amerika kita nggak perlu dah. Yang perlu kita tanda ini Abu Lahab, Abu Jahal Indonesia. Tapi bangsa kita jangan lupa. Boleh kita benci? Nggak boleh. Marah harus kita gandeng tangan. Bersama-sama. Nah, jadi demikianlah pada kesimpulan ini. Saya sudah mengukakan menghabis umur ini sudah berapa tahun? Mudah-mudahan sisa umur saya ini jangan tersia-sia ya. Oleh sebab itu saya minta kesungguhan saudara-saudara. Tingkat pertama saya minta hafal aja dulu matan Quran. Hafal matannya. Sampai tutup pada Bismillahirrahmanirrahim sampai ujungnya Nas. Setelah itu baru kita isi dengan maknanya. Mudah-mudahan ini saya sudah 83 tahun. Kalau saudara juga lengah, jangan-jangan 90 tahun kalau diberi umur saya kayak katak mau jalan, nggak bisa jalan dengan 2 kaki lagi. Sekarang sudah 3 kaki. Sebentar lagi barangkali harus 4 kaki kayak katak. Artinya saya katakan ini supaya saudara jangan main-main ya. Tapi ingat, bangsa Indonesia dan seluruh dunia enggak kenal ilmu. Tidak tahu Quran pilihan ilmu. Arab sendiri tidak tahu Quran pilihan ilmu. Hanya bangsa Indonesia sekarang yang tahu. Berkat kurnia Allah kepada saya sampaikan. Jadi begitulah supaya saudara timbul satu dinamika, jangan main-main ya. Umur masa tinggal sedikit lagi. Kalau saya salam itu artinya saya begitu. Assalamualaikum, doa saya mudah-mudahan. Apa? Mudah-mudahan ini yang dikaji menjelma menjadi rumput, menjadi rimba, menjadi pohon, menjadi di bumi Indonesia. Nah, jadi demikianlah uraian saya. Mudah-mudahan umur yang telah dihabiskan ini jangan sejumlah ini. Mudah-mudahan ya kalau bisa sih ya 3 tahun lagi dah. Tapi buat sementara baca dulu Quran, hafal dulu. Hafal, jangan artinya ya. Hafal dulu sampai kayak bahasa Indonesia. Nah, setelah hafal ini baru kita isi dengan makna. Sekaligus bersama-sama nggak bisa. Apa tunggu makna arti? Satu aja sudah susah. Bagaimana sekaligus bergandeng? Bisa? Sekaligus saja kita capai gimana? Enggak lebih repot. Maka saya sarankan sekarang hafal aja dulu. Hafal aja dulu matannya sehingga menjadi hafalan. Kalau ini tiap malam berjanji mau hafal dulu. Nah, baru kemudian kita isi ini maknanya demikian sudah gampang. Tidak sekaligus 2 hafalan. Paham nggak sih kata 2 hafalan? Bismillahirrahmanirrahim 1 masalah. Bacaannya aja nggak lempang. 1 masalah enggak. Yang kedua artinya masalah yang lain. Jadi jangan sekaligus 2 kita perbaiki. Bacaan ini selesaikan sendiri sampai bisa ya. Sampai merem mata itu bisa dibaca.
Nah, setelah itu gampang kita isi pelan-pelan. Kalau sekaligus diisi dua bagaimana? Bacaan begini, maknanya begitu, bertindih, mana yang duluan? Mana? Repot ya. Nah, jadi mudah-mudahan ini masing-masing saya harap mari berjanji. Quran ini termasuk saya. Ini dalam tahun ini Quran sudah kita hafal. Matanya sudah kita hafal. Tapi bersamaan itu satu persatu yang sudah kita hafal, terus kita benahi pengertiannya. Jadi dua. Oleh sebab itu maka dengan begini salat juga jangan dilengahkan ya. Sebab pada salat inilah yang sepenuh hati. Pada studi begini hanya memberi pengertian umum, tapi pada salat memantapkan. Itu yang perlu diingat. Nah, jadi beginilah, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Ya, sehingga proklamasi 45 ini, kenapa sih saya pilih proklamasi 45? Nggak ada Indonesia ini tanpa proklamasi, nggak ada Indonesia ini. Maka saya tertenang sekali dengan kata 45. Mudah-mudahan ini memberi kesungguhan sehingga mari kita berjanji ya. Kemana 5 tahun lagi rampung? Kemana? Mari kita tanam. Mudah-mudahan 10 tahun lagi ini, selama hayat di kandung badan ini, supaya segera Quran, dua masalah. Bacaannya sudah harus dikuasai, maknanya juga sekaligus ini. Hafal aja dulu. Hafal dulu matanya, nanti kita isi satu persatu. Sekaligus nggak bisa. Nah, maka sekarang ini ibu-ibu juga yang nanti kepada anak-anak ini saya katakan dengan apa? Dengan pola apa? TPA. Nah, sama dengan saya katakan ibu-ibu masuk kemari, setelah masuk kemari saya mengharap ibu dan bapak jadi anggota penyantun. Apa penyantun? Ibu bisa dilepaskan dengan anak enggak? Kalau ibu lepaskan kemari kepada kami itu bisa berhasil enggak? Enggak bisa. Maka kalau saya ini dengan kawan-kawan mengorganisir segala sehingga ini terbentuk, silakan ibu langsung menjadi dewan penyantun. Penyantun apa? Duitnya yang paling perlu? Bukan. Sampai ke sekolah pun ibu anak-anak disantun oleh ibu, kayak ini ibu yang mengajar ya. Ibu yang menyantun. Enggak bisa dilepaskan. Oh, nanti sana ada terserah sekolah proklamasi. Nah, inilah yang paling salah. Sehingga berdua ini harus dikombinasi sekaligus. Dua yang saya tempuh adalah pendidikan seumur sebasic. Harapan saya tergantung ke sini. Yang kedua, pendidikan tidak seumur, tidak sebasic. Nah, inilah. Sama enggak umurnya? Enggak. Basic juga kagak. Basic tidak sama, umur tidak sama. Tetapi anak sekolah basic juga kalau diterima di sini dari SD ke SMP diterima di sini. Sama yang sembraut. Sama keluar dari rumah yang sembraut. Nah, di sini harus dibenahi. Maka nanti keseluruhan ibu-ibu saya minta turut sebagai dewan penyantun. Bukan duitnya yang saya perlukan. Sampai ke sekolah ibu yang menyantun, karena ibulah sebagai ibu yang didengar. Kami ini lebih didengar dari ibu. Jadi ibu sebagai dewan penyantun, menyantuni mereka. Apa sumbangannya duitnya yang kami perlukan? Bukan, semua anak di sini ibu yang menyantuni, seolah anak ibu semua. Kami sebagai yang laki-laki nggak bisa mencapai seperti ibu. Jadi itulah yang kami harapkan, ibu, bapak jadi dewan penyantun. Duitnya, ya duitnya juga mana recehan bawa kemari.
Artinya bukan berarti semua harus ditomplok kemari, bukan. Kalau ada kelebihan, kelebihan berhitung juga jangan syirik ya. Nah ini yang lebih ya, 10 perak. Bagaimana? Sepenuh hati. Maka Dewan Penyantun di Sekolah Proklamasi 45 merupakan faktor yang paling penting. Dewan Penyantun anggotanya terutama ibu-ibu, bapak-bapak juga. Kita harapkan jangan bapak-bapak seperti yang sekarang. Sudah jadi begitu bapak main-main, ya itu urusan ibu katanya. Nah itu bapak-bapak yang kurang asam juga ya. Ya enggak? Nah, jadi masuklah ibu-ibu sebagai Dewan Penyantun. Sebenarnya ibulah yang harus menyantuni mereka. Bukan dengan pelajaran yang ada, pemantapan harus dengan ibu-ibu. Jadi yang saya maksudkan Dewan Penyantun bukan recehannya yang paling penting, tapi perhatian ibu ya, supaya pendidikan ini santun menurut yang dikehendaki oleh Rasul.